Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super semangat. Semangat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi di part yang keempat ya, masih dalam pembahasan mengenai ekosistem ya. Di part yang keempat ini merupakan part akhir ya dari rangkaian pembahasan kita mengenai ekosistem. Oleh karena itu, jangan skip, stay tune agar kamu mendapatkan informasi yang utuh mengenai materi kita di part yang ini. Nah, pada part yang kemarin kita sudah belajar mengenai satuan-satuan ekosistem, kemudian komponen-komponen ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, dan di part ini nanti kita akan membahas mengenai saling ketergantungan di antara komponen ekosistem. Ya, bagaimana nih maksudnya saling ketergantungan itu? Yuk kita langsung menuju ke TKP. Ya. Nah, anak-anakku, jadi di sebuah ekosistem itu antara komponen biotik ya, antar organisme atau antara makhluk hidup dan juga nanti antar komponen biotik dan abiotik ini ada sebuah fenomena saling ketergantungan. Jadi mereka itu saling membutuhkan satu sama lain. Ya, bagaimana saling ketergantungan itu bisa kalian lihat ada 4 macam. Yang pertama adalah rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, kemudian ada piramida makanan, dan ada nanti aliran energi. Bagaimana keempat ya bentuk saling ketergantungan ini kita akan kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama, rantai makanan. Yes, rantai makanan, kalian juga mungkin pernah mempelajarinya ya, sudah pernah mempelajarinya di bangku SD atau MI. Sudah pernah kenal nih sama rantai makanan ya. Bu Ayu ingatkan lagi di sini dan akan kita perdalam lagi. Rantai makanan ini anak-anak adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Ingat, perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Nah, bagaimana rangkaian pada rantai makanan? Kita lihat ya, di sini ada yang pertama adalah dari produsen. Masih ingat ya, yang berperan sebagai produsen siapa? Ya, betul sekali. Tumbuhan hijau yang mengandung klorofil karena dia bisa membuat makanan sendiri. Produsen ya, ini nanti akan dimakan ya, bahasa mudahnya akan dimakan oleh konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama ini siapa? Ya, betul, adalah herbivora karena dia memakan tumbuhan. Nanti konsumen tingkat pertama ini juga akan dimakan lagi oleh siapa? Oleh konsumen tingkat kedua, yaitu karnivora. Akan dimakan lagi konsumen tingkat kedua oleh konsumen tingkat ketiga. Ini juga masih karnivora ya, karnivora. Kemudian akan dimakan lagi oleh konsumen puncak. Nah, kalau sudah mencapai konsumen puncak, nanti siapa yang akan makan konsumen puncak? Nah, ini adalah sebagai tugasnya dekomposer atau pengurai. Nanti dekomposer atau pengurai ini akan menguraikan konsumen puncak ini yang sudah mati. Ya, akan diuraikan menjadi bahan-bahan anorganik yang nantinya akan dibutuhkan oleh
produsen juga. Itu ya, itu adalah rantai makanan. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah tahu pengertian mengenai rantai makanan. Nah, sekarang kita akan memperhatikan sebuah gambar. Kita akan menganalisis ya sebuah gambar. Gambar apakah itu? Tara. Yes, ini adalah gambar sebuah rantai makanan. Ya, kalian bisa lihat di sini dimulai dari produsen. Di sini apa ini? Tanaman apa ini? Padi atau rumput-rumputan ya? Padi mungkin ya. Ini berperan sebagai produsen. Nanti produsen ini ya menghasilkan zat-zat organik seperti karbohidrat yang dibutuhkan oleh organisme lain. Oleh karena itu nanti dia akan dimakan oleh organisme lain yang tidak bisa membuat karbohidrat sendiri, yaitu tikus. Tikus di sini peranannya sebagai konsumen tingkat pertama karena dia merupakan hewan herbivora, memakan tumbuh-tumbuhannya. Kemudian nanti tikus beralih lagi dia akan dimakan oleh konsumen tingkat kedua. Ya, di sini ada ular karena dia sebagai karnivora. Nah, ular nanti dia juga akan dimakan oleh konsumen tingkat ketiga, ya, yang sama-sama sebagai karnivora. Nah, konsumen ketiga ini ketika nanti dia mati, maka dia akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Nah, kalau dia diuraikan, maka yang tadinya berupa bahan-bahan organik ya akan diuraikan menjadi bahan-bahan atau zat-zat anorganik yang tersimpan di dalam tanah. Nah, nanti zat-zat anorganik hasil penguraian oleh dekomposer ini akan diserap lagi oleh tumbuhan oleh produsen yang digunakan untuk proses pertumbuhan maupun perkembangbiakannya. Nanti akan berputar seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan rantai makanan. Paham ya anak-anak ya? Nanti harapannya kalian juga bisa mengamati lingkungan dan bisa membuat rantai makanan sendiri atau menuliskan ya, menyebutkan contoh-contoh rantai makanan yang lain. Jangan lupa di sini aliran energinya di rantai makanan adalah dari produsen ya, kemudian ke konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, konsumen tingkat ketiga ya atau konsumen puncak di sini, kemudian dekomposer. Nanti akan kembali lagi ke produsen dan seterusnya seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, jaring-jaring makanan ini adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan, membentuk semacam jaring. Jadi nanti ada beberapa rantai makanan, mereka saling berhubungan. Kok bisa semacam itu? Kenapa? Nah, di alam ini jarang dijumpai organisme yang hanya memakan satu jenis organisme lain. Jarang sekali kita temui karnivora ini hanya memakan satu jenis herbivora. Herbivora juga jarang sekali hanya memakan satu jenis tumbuhan. Ya, dengan demikian nanti di dalam ekosistem akan nampak ya banyak rantai makanan yang saling terkait atau berhubungan satu sama lain dan membentuk jaring-jaring makanan. Oke, kita akan lihat contohnya agar lebih jelas ya. Nah ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Kalian lihat di sini nanti akan kita temukan ada beberapa rantai makanan yang saling berhubungan ya. Coba kita lihat mulai dari yang pertama pokoknya harus ke produsen dulu lihat. Produsen itu adalah tanaman atau tumbuhan ya. Di sini ada sawi, ada bunga sepatu. Nah,
Ini ya misalnya kita ke sawi. Sawi ini dia dimakan oleh tikus, dimakan oleh belalang, dimakan oleh ulat. Nah, kemudian kalau kita ke sini kita perhatikan ya, tikus ini nanti dia akan dimakan oleh elang. Nah, kemudian ini nanti belalang. Belalang ini bisa dimakan oleh katak, bisa juga di sini dimakan oleh burung pipit. Nah, kemudian di sini ulat ya. Kalau kalian perhatikan di sini ulat, ternyata dia tidak hanya makan sawi saja. Ternyata dia juga bisa makan di sini dari bunga sepatu. Nanti ulat akan dimakan oleh burung pipit, akan dimakan oleh elang, ya. Sehingga kalian bisa temukan ini elang. Elang ini juga tidak hanya makan tikus, ya, tetapi juga bisa makan burung pipit, juga di sini bisa memakan katak. Ya, jadi nanti akan saling berhubungan. Kenapa? Seperti tadi, ya, elang ini tidak hanya makan tikus saja ya di alam yang kita temui, tetapi dia juga sebenarnya bisa memakan burung pipit, nanti bisa makan katak, nanti mungkin juga bisa makan ular. Ya, oleh karena itu rantai makanan yang satu dengan rantai makanan yang lain bisa saling berhubungan, membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu ke piramida makanan. Nah, piramida makanan ini merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, sampai dengan konsumen puncak. Nah, pada piramida makanan ini anak-anak yang namanya produsen sebagai trofi tingkat pertama, ini selalu menempati dasar piramida karena produsen ini yang memiliki jumlah energi yang ini ya, yang paling besar karena bisa membuat makanan sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan konsumen tingkat ketiga atau konsumen puncak. Ya. Kemudian, nah kita ke aliran energi dulu. Aliran energi. Nah, aliran energi ini sudah ada nanti kaitannya dengan komponen abiotik ya, utamanya adalah cahaya matahari sebagai sumber energi. Nah, sebagai sumber energi nanti cahaya matahari ini dimanfaatkan oleh makhluk hidup, organisme yang lain, terutama adalah tumbuhan hijau untuk menghasilkan energi berupa karbohidrat. Nah, apabila tumbuhan hijau ini dimakan oleh herbivora, maka zat makanan yang terdapat dalam tumbuhan hijau akan berpindah ke tubuhnya herbivora. Nah, berarti terjadi aliran energi dari tumbuhan ke herbivora. Nah, nanti kalau herbivora ini ya dimakan oleh karnivora, maka akan terjadi aliran energi lagi dari herbivora ke karnivora, ya. Begitu seterusnya sampai konsumen puncak. Di dalam tubuh hewan nanti energi akan diubah menjadi bentuk energi yang lain seperti energi panas ya, kemudian gerak, pernapasan, dan sebagian nanti tersimpan di dalam tubuh hewan. Jadi perpindahan energi ini tidak dapat 100% efisien ya. Sebagian energi nanti akan terbuang juga melalui proses respirasi, kemudian gerak ya, panas maupun proses ekskresi atau pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Gitu ya. Jadi di alam ya, di bumi ini terjadi aliran energi ya, mulai dari komponen abiotik yaitu cahaya matahari sebagai sumber energi utama, nanti mengalir ke produsen ya. Oleh produsen nanti diolah atau dimasak dulu menjadi karbohidrat dan nanti akan mengalir lagi, berpindah lagi energinya ke herbivora. Herbivora dimakan oleh karnivora, berarti nanti aliran energinya berpindah lagi dan seterusnya ya. Begitulah saling ketergantungan yang ada di alam semesta ini.
Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, nah anak-anak, kita sekarang akan belajar untuk menganalisis sebuah kasus ya atau sebuah permasalahan yang eh, sering terjadi juga di dalam ekosistem di lingkungan yang sebenarnya ya. Biasanya nanti kasus-kasus semacam ini juga sering disajikan dalam bentuk soal. Oleh karena itu nanti harapannya kalian bisa belajar ya. Oke, contoh kasus yang pertama. Kalian perhatikan jaring-jaring tersebut ya. Di dalam jaring-jaring ini, ya, di dalam suatu ekosistem ini, apabila apabila ya jumlah elangnya atau populasi elangnya menurun, apa dampak bagi jaring-jaring makanan tersebut? Apabila elangnya menurun, apa yang terjadi pada jumlah populasi atau keadaan di ekosistem tersebut? Maka kita harus melihat elang ini makan apa. Di dalam jaring-jaring makanan itu atau di dalam ekosistem itu kita lihat bersama-sama, elang itu kan makan tikus, makan katak, juga makan burung pipit. Kalau jumlah elangnya menurun atau berkurang, ya, yang terpengaruh ya adalah pada populasi tadi tikus, kemudian katak dan burung pipit. Karena elang yang makan tikus, katak dan burung pipit ini jumlahnya berkurang, ya, maka otomatis jumlah dari tikus, katak maupun burung pipit ini akan mengalami peningkatan. Karena yang makan, elang yang makan ini jumlahnya berkurang, ya. Oleh karena itu nanti tikusnya yang makan, ya yang dimakan juga sedikit. Oleh karena itu jumlahnya bertambah banyak. Seperti itu ya. Kemudian misalnya contoh lagi misalnya kasus lagi apabila jumlah populasi sawi, sawinya nanti berkurang. Bagaimana dampaknya? Nah, otomatis nanti jumlah tikus, jumlah belalang, dan jumlah ulat juga akan ikut berkurang. Nah, gitu ya. Tetapi kalian perhatikan juga di sini ulat. Nah, ulat ini ternyata dia juga makan bunga sepatu. Oleh karena itu dia sebenarnya tidak begitu terpengaruh dengan berkurangnya sawi karena dia masih bisa makan bunga sepatu. Kalau dari jaring-jaring makanan ini ya, nah, berarti yang sangat dipengaruhi, yang sangat terdampak ini adalah tikus dan belalang. Ya, oke. Kemudian bagaimana jika populasi dari ulat ini menurun? Populasi ulat berkurang, jumlah ulatnya berkurang, otomatis pengaruhnya pada bunga sepatu. Bunga sepatu ini nanti bisa jumlahnya akan bertambah banyak karena tidak lagi dimakan oleh ulat. Kemudian sawi juga sama, jumlahnya tidak menurun atau bahkan nanti meningkat ya karena tidak dimakan oleh ulat. Tetapi pengaruhnya nanti pada burung pipit. Burung pipit nanti akan kehilangan salah satu sumber makanannya yaitu ulat. Walaupun dia juga masih bisa makan belalang. Gitu ya. Nah, bagaimana nanti kalau jumlah belalangnya yang berkurang? Jumlah belalangnya yang berkurang nanti dampaknya yang merasakan adalah katak karena di jaring-jaring makanan tersebut yang makanannya hanya belalang adalah katak. Kalau burung pipit dia masih bisa makan ulat. Ya, kalau katak ini dia di situ hanya makan belalang. Kalau belalangnya berkurang ya, otomatis nanti jumlah kataknya juga akan berkurang.
Begitu ya anak-anak ya, itu adalah beberapa contoh kasus yang sering disajikan dalam soal terkait dengan jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Bisa dipahami ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita lanjut pembahasannya di grup diskusi WA. Oke? Oke, baiklah anak-anakku serta adik-adikku dimanapun kalian berada. Dengan selesainya part 4 ya di tayangan ini, maka berakhirlah sudah pembahasan kita mengenai ekosistem atau materi bab 2 ya, kelas 7 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tingkat MTS maupun tingkat SMP. Semoga keempat part ya yang tergabung menjadi tetralogi, yes, tetralogi ekosistem bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dalam belajar, dalam menikmati pembelajaran jarak jauh ini. Kita berdoa semoga keadaan lekas pulih sehingga kita bisa berjumpa di pembelajaran yang sesungguhnya melalui tatap muka. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan terapkan selalu 5M ya. Pakailah masker dengan benar, kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian selalu konsisten untuk menghindari kerumunan dan menjaga jarak serta kurangilah mobilitas. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajar dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.